Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan, kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan melalui firman Tuhan yang menjadi renungan, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Berkati hati dan pikiran kami, terlebih biarlah kami boleh menerima firman Tuhan. Roh Kudus-Mu, biarlah itu Tuhan boleh hadir, sehingga kami boleh diberikan pikiran yang penuh dengan kedamaian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Semoga kita tetap terus dalam keadaan yang penuh sukacita, teruslah mendengarkan firman Tuhan, gumuli terus firman Tuhan, supaya kita tetap kuat dan dapat bertahan melawan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, menghadapi segala situasi yang akan kita hadapi dalam hidup kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, setiap kita pasti berkeinginan supaya hidup kita diberkati Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak suka untuk diberkati Tuhan. Bahkan kita berupaya untuk melakukan segala sesuatu. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita melakukan yang baik supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bukankah begitu? Ya, apa itu berkat Tuhan? Misalnya berkat akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Bila kita hidup bersama dengan anak-anak kita juga boleh menjadi anak-anak yang baik, yang menyukakan hati kita, yang membanggakan kita. Dan demikian juga kita boleh menyekolahkan dia, mendidik dia menjadi orang yang baik dan benar dan memiliki pendidikan yang tinggi. Pada belakangan ini ada begitu banyak orang tua yang susah karena anaknya, yang selalu tidak dengar-dengaran dengan dia, bahkan selalu melawan dia, sehingga dia merasa sedih dan kesal, menyesal bahkan dengan keadaan anaknya tersebut. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, orang yang diberkati Tuhan pasti juga diberkati dalam keluarga dan juga diberkati dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, makanya seperti saya katakan tadi, setiap orang pasti ingin diberkati, termasuk juga dengan apa yang dia cita-citakan, termasuk juga dengan apa yang dia rencanakan di dalam kehidupannya. Pasti dia akan senang sekali kalau apa yang direncanakan itu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau dia sekolah, dia mendapatkan gelar yang baik atau sekolah yang baik dan lulus dengan nilai yang terbaik. Kalau dia bekerja, dia mendapatkan pekerjaannya dengan baik dan memiliki gaji yang baik dan situasi juga dengan baik. Itulah berkat Tuhan. Walaupun terus terang, berkat Tuhan bukan hanya karena itu, bukan hanya dalam hal itu. Berkat Tuhan yang sebenarnya juga ketika setiap orang masih boleh percaya dengan situasi apapun, itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang paling besar justru ketika kita boleh bersuka cita di tengah-tengah penderitaan dan kesedihan. Berkat Tuhan juga hadir ketika kita dalam keadaan sakit, tapi kita boleh tetap setia dan berkuasa untuk menghadapi penyakit kita. Itu. Jadi itu berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan juga ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan hati yang penuh dengan kesabaran kepada kita.
Tetapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan juga memberi berkat-Nya kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kesuksesan, kebahagiaan, sukacita, kekayaan juga. Itu Tuhan akan berikan juga walaupun tidak untuk semua orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kembali dengan firman Tuhan ini. Sekarang ketika kita berkehendak untuk diberkati Tuhan, apakah yang harus kita lakukan? Itu yang menjadi peringatan dan renungan bagi kita hari ini. Kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, mari kita lihat dulu ayat yang pertama. Dia katakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kalau kita lihat lagi ayat yang kelima dan ayat yang keenam, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anak-anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Sekali lagi diingatkan kepada kita, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Tuhan akan memberkati kita kalau kita hidup berpegang pada perintah Tuhan dan juga hidup menurut dengan jalan Tuhan serta takut akan Tuhan. Itulah syarat bagi kita, saudara-saudara, supaya kita memiliki dan menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mau hidup sukses, takut akan Tuhan. Mau hidup sejahtera dan damai, takut akan Tuhan. Mau lepas dari pergumulanmu, takut akan Tuhan dan berpegang terus pada perintah-perintah Tuhan. Tapi emang pendeta, saya semakin hidup dalam kebenaran Tuhan, makin banyak pergumulan. Emang pendeta, takut terus akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kuasa kepadamu untuk menahan setiap pergumulan-pergumulan itu sendiri. Tapi karena takut akan Tuhan, emang pendeta, ada begitu banyak musuh, ada begitu banyak orang-orang yang tidak suka kepada kami, Pak Pendeta. Ya, saudara-saudara, mana engkau pilih? Engkau memiliki teman yang banyak di dunia ini, tapi engkau dibenci oleh Tuhan. Atau engkau tidak memiliki teman di dunia ini karena engkau takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, berpegang terus dalam perintah Tuhan, dan berjalan terus dalam jalan yang Tuhan kehendaki, ya, daripada. Tetapi Tuhan senang atau sukacita melihat kita, atau Tuhan akan berteman kepada kita. Mana yang kita pilih? Saya pikir kita juga harus memilih yang prioritas. Makanya saudara-saudara, jangan berpikir secara duniawi, supaya pikiran dan arah hidup kita juga jangan sampai hal-hal yang duniawi. Ya, supaya kita terus hidup dalam kehidupan yang rohani, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Itu yang perlu kita harus camkan dalam hidup ini. Lebih baik kita kehilangan seluruh dunia ini daripada kehilangan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, untuk apakah semuanya di dunia ini engkau dapatkan, tetapi engkau kehilangan nyawamu? Mana yang lebih berharga, hidup kita di sorga daripada hidup kita di dunia ini? Lebih baik kita tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, tetapi kita mendapatkan hal yang terbaik di sorga. Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita dan mau mengingatkan kepada kita semuanya, menanglah, jangan pernah dikalahkan oleh keinginan dagingmu atau juga dengan pergumulan hatimu yang mengalami banyak persoalan. Tetap menang, tetap teguh terus. Jangan mau kalah, biarlah mereka boleh menyakiti hati kita, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Itu yang perlu kita harus lakukan. Oleh karena itu,
bagaimana supaya hidupmu boleh bahagia, bagaimana hidupmu boleh sukses, engkau dan anak-anakmu juga boleh sukses, maka taatlah, berpegang teguhlah terus kepada perintah-perintah Tuhan. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Udah gitu berjalanlah di jalan Tuhan dan juga takutlah akan Tuhan dalam hidupmu. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan akan berkat-berkatnya sama seperti yang dikatakan ayat 7 tadi yang menjadi renungan bagi kita. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Kita akan dibawa ke dalam negeri yang baik, tempat tujuan kita. Tidak setiap orang berhasil melangkahkan kaki meraih tujuan hidupnya. Tidak semua orang. Oleh karena itu saudara-saudara, orang yang taat akan perintah Tuhan, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Anak-anak yang takut akan Tuhan, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Begitu juga dengan gereja Tuhan, dengan persekutuan Tuhan, orang-orang Kristen juga. Kalau orang-orang Kristen, kalau gereja Tuhan, kalau setiap orang-orang percaya berpegang pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyampaikannya ke negeri yang baik. Negeri yang baik itu satu tempat yang baik, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan sumber kebaikan, dan juga kenyamanan dalam hidup kita. Jadi tujuan negeri yang baik itu adalah tempat di mana kita boleh tiba di sana. Oleh karena itu Tuhan akan memberkati kita sampai ke tempat tujuan apa yang ingin kita capai. Maka lakukanlah perintah-perintah Tuhan, berjalanlah di jalan Tuhan, dan juga takutlah akan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dari renungan ini, apa yang mau disampaikan berkatnya kepada kita? Dikatakan, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Satu negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Artinya saudara-saudara, air itu adalah sumber kehidupan. Jadi kita diberikan tempat atau tujuan kita, tapi di situ juga Tuhan memberikan sumber kehidupan kita. Yang menjadi penopang juga, yang menjadi pendukung dalam setiap kehidupan kita. Artinya saudara-saudara, orang yang diberkati Tuhan juga diberikan sumber kehidupannya. Dia akan diberikan makanan, diberikan minuman, atau tempat yang nyaman, yang membuat dia bahagia, yang membuat dia sukacita, sehingga dia boleh betul-betul merenungkan, merasakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik dalam hidupnya. Jadi berkat Tuhan juga termasuk itu adalah hal-hal yang baik dalam sudut kemanusiaan kita. Bukan saja hanya soal kerohanian kita. Bukan saja hanya soal hidup dalam kerajaan Allah nantinya. Tetapi saya mau katakan tidak semuanya orang juga boleh mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup fisiknya, dalam kehidupannya di dunia. Ada orang yang terus mengalami penderitaan. Orang yang percaya kepada Tuhan tapi mengalami penderitaan. Stefanus harus menderita mati sampai dirajam oleh batu, dilempari oleh batu. Rasul Paulus, dia adalah orang yang baik, tapi dia juga hidupnya menderita. Di penjara, bahkan dipenggal. Begitu juga dengan Yohanes juga, ya. Dia juga kepalanya dipenggal, ya. Rasul-rasul juga mengalami penderitaan. Mereka adalah orang-orang yang baik-baik, tapi mereka juga mengalami pergumulan itu. Artinya saudara-saudara, untuk orang-orang tertentu dia boleh panggil mengalami penderitaan itu. Itu termasuk juga orang-orang yang pilihan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini betul-betul mengingatkan kita supaya dalam hidup kita ini kita semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki,
berjalan dalam jalan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Kalau hidupmu mau berhasil, hidupmu mau diberkati Tuhan, lakukanlah yang 3 tadi. Lakukan perintah Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, dan takutlah akan Tuhan. Semoga hidup kita akan diperbaiki ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kami sudah dituntun oleh firman-Mu ini supaya kami boleh melakukan segala perintah Tuhan dan berpegang teguh kepada perintah-perintah-Mu. Dan begitu juga berjalan di jalan Tuhan. Dan juga kami boleh takut akan Tuhan supaya hidup kami diberkati, supaya kami boleh sampai ke tujuan kami dengan baik. Tuhan berkati seluruh keluarga kami. Berkati apa yang kami akan lakukan Tuhan. Biarlah semuanya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga kehendak kami juga boleh terwujud di dalamnya. Tapi biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dengan segala sesuatu yang kami cita-citakan. Terpujilah Engkau Yesus, Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Terus berpegang pada perintah Tuhan. Baca terus Alkitab kita. Dan kita berjalan dalam jalan Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.